Selamat datang kembali di YouTube channel favorit Anda, SMC Media Visitama. Sebuah channel yang akan mengajak Anda berjalan menelusuri jejak-jejak kejayaan leluhur Nusantara di masa lalu. Kali ini kita akan berjalan melangkahkan kaki menuju abad 14 Masehi. Tepatnya pada saat negeri Majapahit mengalami masa keemasan dan menjadi pusat peradaban Nusantara. Inilah situs Petirtaan Temon, sebuah tempat bersejarah yang terletak di Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Jaraknya sekitar 13 km sebelah tenggara kota Mojokerto. Lokasinya tidak jauh dari Kolam Segaran dan Candi Bajang Ratu. Tempat ini juga dikenal dengan nama Candi Tikus. Nama ini diberikan karena pada saat awal ditemukan, daerah di sekitar tempat ini menjadi sarang atau tempat tinggal tikus. Pada tahun 1914, terjadi serangan hama tikus di sekitar tempat ini. Hingga akhirnya penduduk sekitar mengalami gagal panen padi di lahan pertanian mereka. Mendengar hal ini, Bupati Mojokerto saat itu, yakni R.A.A. Kromojoyo Adinegoro, langsung memerintahkan warga untuk melaksanakan pemusnahan besar-besaran terhadap hama tikus yang menyebabkan sawah penduduk gagal panen. Saat terjadi pengejaran, tikus-tikus itu selalu berlari dan masuk ke dalam lubang yang berada di sebuah gundukan tanah. Kemudian Bupati Kromojoyo memerintahkan agar gundukan tanah itu dibongkar. Ternyata di dalam gundukan tanah itu terdapat struktur bangunan sebuah candi. Latar belakang sejarah Candi Tikus hingga kini belum banyak diketahui secara pasti. Baik mengenai masa berdirinya, raja yang mendirikan, serta data-data pendukung lainnya masih sangat terbatas. Menurut data yang dihimpun oleh tim liputan SMC Media Visitama, menara atau miniatur bangunan yang mengelilingi bangunan induk adalah bagian terpenting dari desain arsitektur yang berkembang pada abad ke-13 dan 14 Masehi. Dugaan ini semakin kuat karena dalam kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca pernah mencatat tentang petirtaan yang dikunjungi oleh Hayam Wuruk, Raja Majapahit. Dalam pupuh ke-27 dan 29 dicatat juga bahwa Hayam Wuruk pernah mengunjungi kolam-kolam yang dijadikan sebagai tempat untuk mengadakan upacara dan ritual tertentu. Meskipun tidak disebutkan secara khusus dalam catatan Empu Prapanca itu, di antara para ahli sejarah memperkirakan bahwa tempat yang dimaksud dalam kitab kuno itu adalah Candi Tikus. Candi Tikus muncul kembali dalam panggung sejarah setelah digali dari tanah yang menutupinya. Pada tahun 1914, Bupati Mojokerto pada saat itu, yakni R.A.A. Kromojoyo Adinegoro, melaporkan adanya penemuan struktur bangunan berupa miniatur candi di sebuah pemakaman umum. Setelah penemuan itu, mulailah dilakukan penggalian untuk menelusuri bentuk yang sebenarnya, serta berbagai upaya untuk menyelamatkan bangunan bersejarah ini. Bangunan yang ditemukan masyarakat pada saat itu sebenarnya bukan candi, karena sebenarnya struktur bangunannya berbentuk petirtaan, yakni sumber air atau kolam pemandian. Dan salah satu fungsi petirtaan adalah sebagai tempat untuk mengambil air suci untuk sebuah ritual atau upacara adat tertentu.
Sejak zaman prasejarah, air memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maupun untuk keperluan spiritual. Air dipercaya memiliki kekuatan magis untuk mensucikan sekaligus menyuburkan tanah. Inilah yang menjadi salah satu alasan banyak warga yang mempercayai bahwa air yang keluar dari Candi Tikus memiliki kekuatan magis untuk menyuburkan sawah, menghindarkan diri dari bahaya, mengusir hama tikus, dan masih banyak lagi kepercayaan lainnya. Jika diamati lebih teliti, bahan bangunan candi ini terbuat dari bata dengan ukuran yang lebih besar dari batu bata yang ada saat ini. Sedangkan untuk pancuran air atau Padma dan Makara dibuat dari batuan andesit. Warna permukaan batu bata bangunan candi ini bervariasi dari warna merah muda sampai coklat ke hitam-hitaman. Bata yang berwarna merah tua mendominasi bagian tubuh bangunan induk, sedangkan teras candi batu batanya berwarna merah muda. Warna ini menunjukkan suhu pada saat proses pembakaran bata. Warna merah tua menunjukkan bahwa pembuatan batu batanya diproses pada suhu cukup tinggi. Warna merah muda suhunya lebih rendah. Sedangkan coklat kehitaman menandakan bahwa suhu pembakarannya terlalu tinggi. Di antara para ahli sejarah ada yang berpendapat bahwa Candi Tikus adalah replika atau simbolis dari Gunung Meru. Hal ini dapat dilihat dari bentuk bangunannya yang makin ke atas makin kecil. Dan pada bangunan induk, seakan-akan ada puncak utama yang dikelilingi oleh 8 puncak yang lebih kecil. Secara mitologi, Gunung Meru dihubungkan dengan air amerta atau air kehidupan, yang dipercaya mempunyai kekuatan magis dalam memberi kekuatan hidup kepada semua makhluk. Di antara para ahli sejarah, ada yang berpendapat bahwa selain sebagai bangunan petirtaan atau tempat mandi raja, candi ini juga berfungsi sebagai barometer untuk mengetahui debit air dari waduk dan bendungan yang ada di daerah Trowulan. Jika aliran air di tempat ini deras, maka cadangan air di waduk dan bendungan air lainnya berarti cukup melimpah. Dan sebaliknya, jika aliran air di tempat ini mengecil, maka cadangan air di tempat lain juga berkurang. Petirtaan ini juga dianggap sebagai tanda akan datangnya pergantian musim. Jika pancuran air atau jaladwara pancuran airnya lebih jauh, berarti akan datang musim hujan. Sedangkan jika pancuran airnya mengecil, diartikan bahwa musim kemarau akan segera tiba. Dengan beberapa catatan tadi, diperkirakan bangunan petirtaan ini juga berfungsi sebagai indikator atau tanda-tanda alam yang berhubungan dengan saat yang tepat untuk menentukan sistem dan pola tanam pada lahan pertanian penduduk di sekitar ibu kota Majapahit. Menurut catatan penelitian yang dilakukan Henry McLean Pond pada tahun 1926, diperkirakan ada 18 buah kolam penampungan air berukuran besar yang dibangun pada masa Majapahit. Dan letaknya tersebar merata di berbagai wilayah Kabupaten Mojokerto. Dari jumlah 18 buah waduk besar itu, 4 buah diantaranya terdapat di wilayah Trowulan. Waduk-waduk besar ini berfungsi sebagai tempat awal penampungan air untuk selanjutnya dialirkan ke tempat-tempat lain. Dari keempat waduk besar yang terletak di daerah Trowulan, Waduk Baureno diduga kuat adalah sumber dari air yang masuk menuju ke Candi Tikus.
Untuk selanjutnya, air dari Candi Tikus ini disalurkan ke arah ibu kota Majapahit. Sampai saat ini, masyarakat desa Temon dan sekitarnya, khususnya yang berprofesi sebagai petani, masih mempercayai bahwa air dari petirtaan ini dapat menyuburkan tanah dan juga dapat mengusir hama tikus yang menyerang sawah mereka. Karena adanya perkembangan zaman, kepercayaan ini juga mengalami banyak perubahan. Hingga saat ini masyarakat masih percaya jika air dari kolam ini mempunyai khasiat tertentu. Akan tetapi saat ini fungsi utama dari situs petirtaan ini adalah digunakan sebagai tempat wisata edukasi sejarah yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum. Waktu terus berjalan, seiring perputaran sang waktu, fungsi petirtaan Temon saat ini mengalami perubahan. Saluran air yang masuk ke tempat ini banyak yang tertutup tanah dan sebagian besar lahan di sekitarnya telah beralih fungsi. Petirtaan Temon yang mempunyai catatan sejarah pada era Majapahit saat ini mengalami pergeseran fungsi yang berbeda dari awal pembuatannya. Selain karena perubahan komposisi alam, juga dikarenakan dinamika perkembangan sosial masyarakat dengan latar belakang budaya yang berbeda dari masa Majapahit. Sampai saat ini, yang tersisa adalah struktur bangunan kuno terbuat dari batu bata yang menjadi saksi bisu tentang sebuah sistem tata kelola air. Dan seolah-olah bercerita kepada kita tentang kebesaran, kemakmuran, dan kejayaan Majapahit ratusan tahun yang lalu. Demikianlah perjalanan kita kali ini di situs petirtaan Kerajaan Majapahit dari abad 14 Masehi. Jika Anda berkenan dengan tayangan video ini, silahkan klik tombol like dan subscribe. Jika Anda bermurah hati untuk membagikan informasi edukasi sejarah pada video ini, silahkan tekan tombol share. Dan jika Anda berbaik hati untuk berinteraksi dengan pemirsa lain di channel ini, silahkan ekspresikan pada kolom komentar. Saksikan tayangan dan informasi sejarah lainnya hanya di SMC Media Visitama YouTube channel. Terima kasih dan sampai jumpa dalam perjalanan dan liputan berikutnya.